Kita bertemu kembali di channel Cantik Kristen. Kali ini kita membicarakan secara rileks, tetapi sangat sangat baik menurut saya, karena bagaimana mengkanalisasi persoalan di pendidikan tinggi di lingkungan Pantai Kosta. Sebagai penjelasan awal, di pendidikan di kelompok Pantai Kosta itu, sebut saja dalam hal ini secara konkret adalah Gereja Pantai Kosta di Indonesia, ada dua sebetulnya yang secara formal. Salah satunya adalah Sekolah Alkitab. Ini biasa disebut dengan SA ya. Jadi yang kedua adalah Sekolah Tinggi Teologi, atau ada yang masih menyebut dirinya sebagai Sekolah Tinggi Alkitab. Sekolah Alkitab itu adalah juga termasuk di sebagai sekolah tinggi, karena itu kan kalau dilihat dari tingkat satuan pendidikannya, memang dia pendidikan tinggi. Jadi teman-teman yang di stakeholder atau orang tua atau juga mahasiswa yang sivitas akademisinya itu ada di Sekolah Alkitab, sebetulnya tidak perlu untuk merasa merasa minder atau merasa menurut saya tidak perlu, karena ini satuan tingkat pendidikannya adalah sekolah tinggi. Memang muatan akademisnya kan tidak seperti yang di Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Alkitab tadi. Saya suka karena pada akhirnya orang-orang Pentekost itu mulai merekonstruksi jati dirinya di bidang pendidikan. Jadi katakanlah sedang ada fenomena, bukan masalah, menurut saya tidak masalah, karena ini pembicaraan yang sudah biasa kita bicarakan di kelompok kita secara internal. Jadi saya tidak melihat ini masalah besar, bukan. Ini konten-konten pembicaraan yang mengalami siklus saja. Jadi bagaimana ya dengan Sekolah Alkitab? Bagaimana pula dengan Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Alkitab jika dilihat dari payung hukum negara seperti itu? Di status Facebook yang sudah diposting oleh Pak Pendeta Mano, Dr. Mano dari SDA Jember itu, lalu banyak teman saling memberikan respon. Anggap saja video ini juga bagian dari respons atau tanggung jawab orang yang bergerak di sektor pendidikan tinggi di Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Saya membicarakan ini tentu sebagai dosen internal di lingkup GPDI, dan juga orang yang menempuh pendidikan sarjana di bidang pendidikan Kristen S1. Saya juga MPD di Magister Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, lalu menempuh pendidikan tinggi di universitas yang memang Islam negeri. Tetapi kan artinya ilmu kependidikan turut mempengaruhi bagaimana saya menyampaikan penjelasan kali ini. Nah, saya menyebutnya ini sebenarnya kanalisasi saja, kanalisasi fenomena yang mencuat mengenai pengelolaan di Sekolah Alkitab di lingkungan Gereja Pantai Kosta di Indonesia dan sekolah tingginya STT dan STA tadi. Yang pertama begini, teman-teman harus juga
peka terhadap banyak hal. Sekolah Alkitab itu memang adalah, kalau di ibarat mesin ya, ibarat kereta api, dapur apinya memang di situ itu. Dapur pacunya GPD itu di sekolah Alkitab. Satu sejarah, Anda suka atau tidak, Tuhan memang bekerja dengan cara itu sejak pertama sekali. Ketika misionaris dari arus Amerika itu datang, terus pengajaran itu dibentuk selama 9 bulan dengan kurikulumnya yang sangat padat, dengan segala model pendidikan seperti itu. Nah, tidak bisa diabaikan hasil dari dapur pacu tadi itu. GPD memang ruh akademiknya di situ. Satu keunikan yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga besar. Nah, tetapi ada kemudian orang, lalu bagaimana itu? Apakah harus dipertahankan dengan sistem regulasi pemerintah, ada ban PT, ada permen dan segala macamnya lah. Begini. Maka saya bilang tadi perlu ada kanalisasi. Menurut saya, sekolah kita tidak perlu dihilangkan, tak perlu dilebur pula dia menjadi sekolah tinggi. Apa itu tidak menyalahi aturan? Tidak. Saya merasa selama itu para stakeholdernya memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan kepada murid, siswa, kepada orang tua, kepada gereja, bahwa ini memang sekolah Alkitab yang ruhnya jelas adalah untuk regenerasi kepemimpinan secara internal. Ya. Regenerasi kepemimpinan secara internal itu kan berlaku di semua denominasi gereja, mulai dari barat sampai timur. Itu memang demikian adanya. Jadi tidak perlu dihilangkan atau tetapi bagaimana? Memang harus jelas payung hukumnya, nomenklatur keilmuannya harus jelas, nomenklatur kalau kepengurusannya tidak perlu dibicarakan karena sudah berjalan kok dengan sangat baik, sangat baik menurut saya. Jadi sekolah ini harus diberikan kemerdekaan dengan segala keistimewaan dan kemewahannya itu, dan segala juga ya anggaplah kekurangan itu, boleh saja. Kenapa tidak? Selama jelas bahwa siswa yang ada di situ menyadari betul bahwa saya memang dipanggil oleh Tuhan, atau saya dengan kepentingan tertentu masuk di sekolah Alkitab yang memang jenjangnya adalah sekolah Alkitab. Itu harus jelas, visi misi itu harus tertanam secara kuat. Nah, payung hukumnya bagaimana ke negara tidak perlu dipersoalkan, karena di sistem pendidikan nasional kita yang 2009 dengan turunan-turunan kemudian dengan peraturan ini kan ada pendidikan non formal yang ketika dia tetap menjadi sekolah Alkitab umum saja seperti yang sudah menjadi tradisi dan kekayaan gereja Pantekosta itu tidak menjadi persoalan. Tetapi ada teman-teman juga kan yang di daerah yang menjadi pelaksana merasa kalau cuma pelajaran-pelajaran Alkitab, bagaimana nanti hamba Tuhan ini menjadi pemimpin umat, pemimpin gereja kalau tidak punya skill. Bolehlah dimasukin dengan kecakapan hidup yang kita sebut dengan life skill itu. Nah, ketika sudah life skill, maka dia memang harus di pendidikan keterampilan hidup yang pada umumnya orang hanya tahu vokasional itu. Nah, ada payung hukumnya. Jadi ketika itu dimasuki dengan keterampilan kehidupan yang muaranya ingin mendidik masyarakat di sekitarnya untuk juga bisa hidup mandiri,
atau keluarga hamba Tuhan secara mandiri, maka regulasinya adalah di pendidikan non formal yang ada aturan-aturannya di dinas pendidikan setempat, baik itu tingkat pusat, tingkat provinsi, nanti tingkat daerah juga. Yang perlu kan sebetulnya berkoordinasi dengan struktural kependidikan yang mengurusi di daerah masing-masing. Nah, dengan demikian ini kan memberikan legalitas hukum, legalitas keilmuan, legalitas sosial kepada orang-orang yang berkecimpung di dalam pendidikan tinggi yang jenjangnya adalah sekolah Alkitab tadi. Bagaimana dengan ijazahnya? Ijazahnya ijazah sekolah Alkitab yang orang-orang di dalamnya harus dengan berlapang dada menerima bahwa memang ijazahnya adalah ijazah sekolah Alkitab. Nah, harus dipahami itu dan diterima secara komplit. Lalu yang sekolah tinggi teologi, ya silakan mengikuti peraturan-peraturan dari dalam hal ini kan sekarang sedang diatur oleh Badan Akreditasi Nasional yang juga nanti berkoordinasi dengan Kemenak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Kristen dengan Bimas Kristennya. Tidak ada masalah menurut saya. Nah, yang menjadi persoalan menurut saya adalah yang pertama, ada yang kita sebut dengan generalisasi persoalan pendidikan tinggi di Pantekosta. Apa itu? Teman-teman yang berkecimpung di pendidikan sekolah Alkitab itu walaupun tidak enak didengar, tapi kan polanya jelas bahwa bukan egosentris sebetulnya, bukan. Yang mau mereka pertahankan adalah keunikan khas yang ada di sekolah Alkitab, yang jasanya itu memang besar untuk organisasi GPDI itu, yang sudah dimulai oleh founding fathers-nya pertama sekali, generasi pertama dan generasi berikutnya yang sekarang ada di tangan oleh keluarga-keluarga tertentu. Nah, jangan lupa GPDI itu dikaruniai oleh Tuhan dengan sistem yang orang bilang itu secara negatif, secara pejoratif. Saya justru tidak. Misalnya keluarga A merintis sekolah lalu diteruskan oleh keluarganya sendiri, apa salahnya di situ? Ya kan? Perusahaan-perusahaan besar juga berlaku dengan cara-cara seperti itu. Yang tidak baik adalah memang ketika pengelolaannya bersifat individual. Pengelolanya bisa keluarga, nah ada masalah di situ. Tetapi memang ada hal-hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa itu juga melibatkan masyarakat, orang tua, negara, dan pemerintah setempat, dan gereja-gereja lain. Nah, tetapi berikan mereka kebebasan untuk mengelola masing-masing tanpa harus memaksakan yang STT itu harus mengikuti apa yang kami kerjakan di sini. Tidak perlu. Jadi maka saya sebut tadi adalah kanalisasi. Jadi harus jelas batas-batasnya. Itu. Nah, yang di STT juga macam-macam istilahnya, ada di upgrade, ada di mengikuti perkembangan zaman, teori perubahan sosial dan segala macamnya. Tidak perlu. Yang STT silakan dengan keber-STT-annya ke sekolah tinggi Alkitab, baik jenjang S1, S2, bahkan kalau bisa sampai kepada jenjang pendidikan doktoral. Nah, teman-teman yang bermain di STT, yang sudah memiliki gelas berlapis-lapis tadi itu yang tidak boleh menggunakan tirani ilmu pengetahuannya, tirani pengalamannya dengan kesilauannya terhadap organisasi lain, lalu mencoba menjadikan itu seperti bingkai foto yang dibingkaikan kepada sekolah Alkitab. Tidak bisa, tidak boleh seperti itu. STT silakan bermain dengan keber-STT-annya, dengan segala keistimewaannya, dengan hal-hal privilege-nya, silahkan. Nah,
Untuk itu, maka perlu memang, karena jumlah sekolah Alkitab itu jauh lebih banyak dari sekolah tinggi teologinya tadi. Maka harus jelas rantai komandonya. Tidak ada salahnya menurut saya, ada ya soal namanya apalah ya yang mengurusi khusus dalam hal ini seperti direktoral jenderalnya atau apalah namanya. Orang GPD paling hebat mencari nama, kan tidak perlu berdoa lama-lama dengan bisikan roh yang dari Tuhan taruh sesuatu, jadilah itu barang. Jadi ada rantai komandonya yang ngurusi sekolah Alkitabnya dengan segala perangkat-perangkatnya yang mengikuti peraturan pemerintah di bidang pendidikan non formal tadi, ada panduannya. Saya magister pendidikan di bidang hal-hal yang seperti itu. Nah, yang di sekolah tinggi juga mengikuti hal-hal yang sesuai dengan ke sekolah tinggiannya. Jadi yang kita mau adalah rantai komandonya jelas. Bagaimana mengelola masyarakat pendidikan Pantekosta itu dengan terkanal tadi. Terkanalisasi bukan berarti kita tidak berdialog loh ya. Kita bukan berarti kamu beda dengan saya, tidak. Itu kan dalam artian bagaimana nanti yang sekolah Alkitab itu, ya puji Tuhan ada sesuatu yang mendorong dia untuk menempuh sekolah tinggi kemudian. Nah kan dengan apa ya istilahnya, dengan bersinergi tadi itu kan para pengelola itu ada semacam, tidak perlulah MOU secara, tapi kan karena dia di rantai komandonya jelas tadi, ada juklak dan juknis yang tidak perlu sulit-sulit, sehingga yang SA itu tetap dia bisa melanjutkan hidupnya ke sekolah tingginya tadi, gitu loh. Dan juga yang dosen-dosen yang di STA juga kan merasa terpanggil, merasa punya beban untuk mendidik di sekolah Alkitab, dia juga bisa. Nah, jadi kanalisasinya perlu. Jangan sampai kita tarik menarik, yang SA harus seperti SA dong. Lalu yang SA bilang yang STT harus seperti SA, yang SA harus seperti STT, yang STT bilang. Tidak seperti itu. Menurut saya orang GPDI itu cukup cerdas untuk mengkanalisasi persoalan-persoalannya menurut saya. Tentu apakah harus duduk bareng? Ya tentu. Tetapi dimulai dengan kesadaran posisi masing-masing yang tidak boleh menindas ilmu pengetahuan orang lain, menindas otoritas orang lain, atau otoritas keilmuannya, otoritas kekuasaannya juga tidak bisa menjadi tameng bagi kemajuan di lingkungan internal. Nah, saya merasa orang GPD cukup berpengalaman mengelola tensi-tensi yang kreatif di dalam dirinya. Walaupun di beberapa tempat, misalnya persoalan gereja dan segala macam, tetapi itulah namanya berorganisasi seperti itu ya. Tidak perlu sesuatu yang digulir-gulirkan menjadi seperti bola salju yang liar, tidak bertangan, tidak bertuan kemana-mana, tetapi saljunya tetap berguling, menggelinding menjadi satu yang besar sehingga menindas organisasi. Itu tidak perlu. Orang-orang yang melakukan itu justru perlu dicermati. Kawan-kawan yang berjuang di sekolah Alkitab, hormat kepada teman-teman yang betul-betul ibaratnya kan seperti di front line itu ya, seperti di front line yang membentuk hamba-hamba Tuhan GPD yang kita ini kan yang sudah bertitel sampai gelarnya S3, terlepas dia S3 beneran nanti dulu. Kalau kita mau mengulik-ulik soal yang kayak gitu, ini masalah internasional kan. Mungkin pendidikannya juga benar, tetapi kan tugas-tugas kuliahnya plagiarisme juga. Di sekolah sekuler juga hal seperti itu. Maksud saya membicarakan ini secara terbuka agar kita tidak mengulangi, kan itu saja sebetulnya. Jika yang sudah terlanjur misalnya
tidak perlu bersembunyi-sembunyi atau melakukan self defense dengan bahasa-bahasa yang juga sebetulnya destruktif. Tidak perlu. Menurut saya yang perlu dikuatkan adalah berkaryalah di penggembalaan masing-masing, berkarya kuat. Pendeta Hamandi kan bagaimana ya, secara akademik biasa-biasa aja itu, tetapi penggembalaannya, kepemimpinannya ya begitulah kan. Kita yang sudah gelarnya udah sampai lapis 4 kadang-kadang malah ya itu dia. Jadi maksud saya tidak boleh teman-teman yang di SA itu juga bereaksi berlebihan atau mempertahankan diri berlebihan. Sebaliknya yang di STT juga tidak perlu merasa superioritas di segala bidang. Tidak juga. Kita ini kan juga produksi dari sana. Nah, harus ada kesadaran sejarah, harus ada bukan juga romantisisme berlebihan, tidak perlu. Mengenang sejarah perlu, tetapi sejarah yang bukan untuk dilegitimasi sehingga begitu sajalah seterusnya, tidak. Sejarah itu kan harus juga ada diakroniknya, ada sinkroniknya, bukan hanya historisnya. Jadi ilmu sejarah itu ada 3, kronologisnya bagaimana dulu kita di situ, diakronisnya bagaimana hubungannya dengan sekarang saya seperti ini, lalu sinkronisnya bagaimana menghubungkan saya dengan orang yang sedang masuk di dalam sejarah Pantekosta sekarang supaya dia terdidik dengan bagus, kan seperti itu. Nah, bagaimana dengan kurikulumnya? Tentu kurikulum kan sekarang justru lebih asik loh, dikembalikan kepada instansi masing-masing. Nah, makanya tadi rantai komandonya jelas. Orang-orang yang duduk di rantai komando inilah yang menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan untuk memikirkan bagaimana adaptasi terhadap yang suka saya sebut itu dengan pendekatan keilmuan secara interdisipliner atau intradisipliner atau transdisipliner juga, tanpa menghilangkan atau menindas, menggiling rapat supaya hal-hal kepantekostaan itu menjadi hilang, atau sebaliknya dibesar-besarin seluruhnya supaya kepantekostaannya saja yang menonjol. Tidak. Mudah-mudahan pembicaraan ini bukan untuk menyentuh egonya seseorang untuk menjadi reaktif. Justru ini saya harapkan untuk mengajak kita berpikir secara lebih terbuka untuk kemajuan organisasinya kita.